Libur Natal dan Tahun Baru berpotensi menimbulkan pergerakan dan aktivitas masyarakat yang cukup signifikan, termasuk dengan pergerakan penyeberangan antar pulau menggunakan transportasi laut. Dengan sejumlah pelonggaran pandemi, bagaimana PT ASDP Indonesia Ferry sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi laut bisa mengantisipasi jumlah lonjakan dan mewaspadai pergerakan penumpang. Kita bahas malam ini bersama dengan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, Yusuf Hadi. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Pak Yusuf, salam sehat selalu. Pak Yusuf, kalau kita berkaca dengan libur mudik Idul Fitri tahun ini, bagaimana kemudian ASDP memastikan kelancaran arus mudik dan balik di libur Nataru kali ini? Bagaimana kesiapan yang dilakukan dengan sejumlah stakeholder lain supaya perjalanan dengan transportasi laut ini kita tahu mudah diakses, kemudian nyaman dengan fasilitasnya dan aman dalam perjalanan? Baik Mbak Puspa, tahun ini kami berkaca atau lesson learn kami di angkutan lebaran membuat persiapan kami lebih awal. Jadi kita sudah mempersiapkan dan mengkoordinasikan dengan semua stakeholders terkait, dan kita untuk pelaksanaan operasi angkutan Nataru tahun ini kita punya persiapan dari 5 segmen. Yang pertama adalah pre-journey. Sebelum penumpang ke pelabuhan, kita sudah menyiapkan beberapa titik pelayanan di rest area, yaitu rest area kilometer 13 di pintu masuk Cikupa, dan juga di kilometer 43, 68, dan juga ada Cikuasa atas. Ini maksudnya apa? Untuk membuat sebuah sistem namanya delaying system dan menyiapkan pos-pos pelayanan untuk memudahkan pengguna jasa memiliki tiket sebelum pelabuhan. Untuk port journey, kita menyiapkan kapal dengan jumlah kapal yang memadai. Ada 3 skenario, baik normal, padat, dan sangat padat. Bahkan maksimal kita bisa mengoperasikan 45 kapal per hari, dan saat ini 32 kapal dioperasikan. Lalu di samping itu kita juga sudah memperbesar kapasitas areal parkir. Kapasitas areal parkir kita sudah memperlebar dan memastikan kapasitas terpasang dan demand ini bisa kita imbangi. Yang berikut di onboard journey kapal-kapal yang kita siapkan ukuran besar dengan tempat pelayanan yang bisa nyaman bagi pengguna jasa, baik kapasitas muatnya dan alat keselamatan yang kita sediakan. Selain itu, sampai ke post journey, kita juga memastikan penumpang yang turun dari atas kapal, yang pejalan kaki mendapat akses angkutan lanjutan, dan yang berkendaraan tidak terhalang pada pintu keluar dari pelabuhan. Di samping itu kita juga menyiapkan contingency plan, baik keadaan darurat untuk cuaca, sistem apabila terjadi gangguan, dan hal-hal lain yang dimungkinkan apabila terjadi emergensi. Demikian, Mbak. Baik, kemudian prediksi ASDP seperti apa jika lonjakan nanti mungkin akan terjadi? Kapan puncak arus mudik dan arus balik libur Nataru ini yang diprediksi oleh ASDP, Pak Yusuf? Ya, untuk arus mudik diprediksikan akan peak di tanggal 23 dan 24, dilanjutkan 30 dan 31. Arus balik kita perkirakan di tanggal 1 dan 2 Januari nanti. Untuk prediksi puncak kenaikan dibanding tahun sebelumnya kurang lebih 35% arus mudiknya yang akan bergerak naik dengan angka 35%. Untuk itu kapasitas terpasang kita sudah di atas demand dengan kita mengendalikan menggunakan volume per capacity ratio yang kita kendalikan pada titik yang normal. Demikian Mbak Puspa. Baik, dari sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh ASDP dan juga sejumlah stakeholder, Pak Yusuf, pelabuhan mana saja yang diprediksi paling banyak diminati, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya? Diminati sesuai dengan asumsi kami dan yang kami siapkan dan beberapa hari sudah bergerak adalah pelabuhan Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk yang tadi gambar yang tadi dari Jawa ke Bali dan juga akan sebaliknya, dan yang tidak kalah ramainya adalah di Danau Toba, Mbak. Di Danau Toba itu pelabuhan Aji Barata dan Ambarita. Jadi dari 12 pantauan kami yang terpadat ada di 6 pelabuhan, dan yang kami siapkan tentunya kapasitas terpasang harus lebih besar dari demand. Kesisteman kita harus menjamin kehandalannya, dan personil yang kita kerahkan manpower-nya benar-benar bisa mengimbangi.
semua touch point kita untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa nantinya, Mbak. Oke, Pak Yusuf, kalau kita mewaspadai pergerakan di akhir tahun dan kondisi pandemi COVID-19 yang dianggap semakin dinamis begitu, bagaimana pengawasan kesehatan para penumpang yang ingin mudik dengan kapal laut? Apakah memang pengawasannya masih diberlakukan sama seperti tahun lalu atau sudah cukup melandai begitu? Kita tetap mengacu pada surat edaran Satgas COVID yang masih diterbitkan pemerintah. Itu menjadi acuan kita untuk protokol kesehatan. Tapi karena telah terintegrasinya sistem kita dengan Peduli Lindungi, ini sangat membantu verifikasi kepastian untuk keberangkatan. Jadi mereka yang membeli tiket kami itu sudah dipastikan sudah beberapa ketentuan untuk protokol itu sudah memadai, terpenuhi. Dan selanjutnya di pelabuhan kami tetap sama, Mbak, tidak melonggarkan. Kita tetap menyiapkan hand sanitizer, memberikan anjuran, dan juga di kapal juga memberikan pengawasan. Tetap kita mengacu pada anjuran pemerintah yang harus kita kawal agar supaya penyeberangan ini aman, lancar, tertib, selamat, dan sehat tentunya para pengguna jasa dan pemudik sampai ke rumah dan tujuan masing-masing, Mbak. Baik, Pak Yusuf, saya ingin tahu penjualan tiket sampai saat ini seperti apa? Ya, penjualan tiket sebelum angkanya, Mbak, kami ingin menyampaikan melalui media ini bahwa pengguna jasa kami harapkan sudah membeli tiket 1 hari sebelum kedatangan di pelabuhan karena sudah bisa reservasi secara online untuk memudahkan kita menata antrean yang ada di pelabuhan. Kondisi saat ini kurang lebih sudah angka 12% yang sudah mereservasi untuk pengguna jasa yang sudah reservasi dan masih kuotanya masih terbuka lebar. Untuk itu kami anjurkan agar supaya pengguna jasa segera memanfaatkan kuota ini sehingga di pelabuhan nanti tidak menjadi antrean dan kami pastikan bahwa 3 hari puncak tidak ada penjualan tiket di pelabuhan, Mbak. Baik. Pak Yusuf, terakhir kita ketahui cuaca belakangan tidak bisa diprediksi begitu. Bagaimana antisipasi ASDP terhadap cuaca buruk? Bagaimana situasi atau bagaimana kedaruratan yang dilakukan nantinya oleh ASDP jika cuaca buruk terjadi? Baik, kondisi cuaca kita mengantisipasinya dari informasi BMKG menjadi acuan kita dan operasional. Dan ada beberapa signal yang diberikan oleh regulator atau penyelenggara keselamatan yaitu KSOP dan BPTD. Ada signal apabila kecepatan angin seperti di Ketapang Gilimanuk di atas 32 knot, maka untuk sementara pelabuhan bisa ditutup dulu. Tapi tutup bukannya pelabuhan akan kita pastikan bahwa penyeberangan nantinya akan bisa terangkut pengguna jasa. Selain daripada itu kita menyiapkan beberapa skenario kontingensi untuk menghadapi cuaca. Namun untuk di Merak Bakahuni dengan kapal-kapal berkapasitas besar yang sudah kita antisipasi agar supaya bisa mengimbangi kondisi cuaca yang nantinya berpotensi ekstrim. Demikian, Mbak. Harapkan jelang dan juga nanti ketika puncak arus mudik dan balik dari libur Natal Tahun Baru ini bisa lancar, bisa terjadi dengan baik begitu ya, termasuk apa yang sudah disiapkan oleh ASDP dan sejumlah stakeholder di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Pak Yusuf Hadi, Direktur Komersil dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Terima kasih Mbak Puspa, salam sehat buat semua pemirsa juga.